wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, yang kita hormati pada kesempatan malam hari ini Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Abdurrahman bin Segaf bin Husain As-Segaf, adamallahu bagaahu wa razaqahu Allah tamam as-sihah wa kamal al-afiyah wa hafizahu Allah taala min syarril afat wal ahad wal baliyat fid dunya wal akhirah. Dan yang kita hormati orang tua kita sekaligus ketua pengurus Mushola Nurul Istiqamah Bapak Haji Yusuf Patinggi, dan juga Bapak Ketua RW 07. Bapak namanya apa? Hah? Iya, Pak apa namanya? Pak Katib. Pak Katib. Tuh, selaku RW 7 ya, dan yang saya hormati segenap RT dari RW 07 dan yang terlibat dari tokoh masyarakat yang dari 7, dan juga yang sebagai penerus dari orang tuanya yang mengajarkan ilmu agama dari 7, itu Habib Muhammad bin Hasan Jadid Segaf, yang abahnya emang membawa dengan orang dari 7 sejak lama ya, sehingga anaknya meneruskan ya. Dan yang saya hormati segenap yang hadir pada malam hari ini di Mushola Nurul Istiqamah dalam rangka peringatan membaca Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, yang mana kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kelahiran yang amat sangat dibanggakan dan digembirakan serta diagungkan oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala kecuali iblis, syaitan dan bala tentaranya. Semua penghuni langit, penghuni bumi dan lautan maupun daratan bergembira saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW, kecuali iblis dan bala tentaranya. Iblis punya bala tentara, iblis punya pasukan, iblis punya kroni. Kroni-kroni iblis itulah yang gak senang dan sakit hati saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Setiap tahun kita bikin maulid, mau masjid, mau mushola, majlis taklim, semuanya. Tahu ngerti? Tapi ingat, maulid nggak jadikan kita baik di mata Allah. Sadari ya, peringatan maulid nggak jadikan kita baik di mata Allah. Kalau setelah maulid kita pulang nggak lagi mau cari tahu apa kewajiban kita kepada Allah. Aneh sebenarnya nggak bisa datang kemari, cuma karena Pak Usop sangka baik mana. Ini aneh dari condet nih. Anda dari condet sampai jam 9.21 tadi di rumah Haris, ganti kain doang, duduk asrokol baru masuk. Sekarang habis ini ke Mangga Besar, sehingga ada nggak siapkan bahan untuk bicara di malam ini. Sehingga yang aneh hanya ingat satu hadis Muhammad SAW ya, entar subuh Anda sholat, zohor sholat, Jumat sholat, maulid hadis segala macam, orang meninggal tahlil, yasinan, ziarah, yakinkan Anda nggak jadi baik di mata Allah. Aneh ngomong termasuk aneh. Siapapun kita yang hadir maulid sekarang ya, ingat, tidak ada kita dicatat baik oleh Allah Ta'ala tanpa ciri-ciri kebaikan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Ngerti? Sebab apa? Yang tahu jalan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad bukan untuk dibacakan saja maulidnya, diikuti ajarannya. Ikuti ajaran Muhammad SAW. Tadi diantara doa maulid, wa antaj'alna fi hadrati hadal habib minal hadirin wa fi tara'iq ittibaihi minas salikin. Ya Allah, jadikanlah kami ini ya di antara hamba-hambamu yang selalu hadir hati kami saat Nabi Muhammad disebut. Wa fi tara'iq ittibaihi minas salikin, dan jadikanlah kami ini ya Allah hamba-hambamu yang apa-apa Nabi Muhammad jalankan, kami termasuk orang-orang yang ikut dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa dari Allah? Ilmu. Nabi datang bawa ilmu. Nabi datang bawa peraturan, Nabi datang bawa aturan, Nabi datang bawa hukum, Nabi datang bawa ketentuan. Kita setelah maulid besok udah lagi nggak tahu aturan Nabi Muhammad SAW, nggak tahu lagi hukum Nabi Muhammad SAW. Sehingga berarti maulidnya baik tapi nggak membawa kebaikan buat kita. Nggak ada maulid yang tidak baik. Maulid baik, sebutan Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bukan sesuatu? Itu sesuatu yang paling baik setelah Al-Quran. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, Nabi Muhammad bersabda, man yuridillah, ini saya ngomong dikit doang karena paling istirahat habis ini 10 menit saya jalan lagi ke Mangga Besar ngaji. Tuh, kata Nabi Muhammad SAW, ingat ya, Anda berani ngomong maulid ngajarkan kita baik, peringatan maulidnya baik. Ngerti ya? Semua acara keagamaan baik, tapi belum tentu membuahkan kebaikan buat dia yang ada dalam acara kebaikan tadi. Sebab itu acara sewaktu-waktu. Maulid tiap malam nggak? Enggak. Isra Mi'raj tiap malam nggak? Enggak. Nuzul Quran tiap malam nggak? Kagak.
Apa yang wajib buat kita sekalian? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu kewajiban mutlak dari Allah. Kewajiban mutlak dari Muhammad SAW. Enggak ada orang yang kita kenali dengan kewaliannya melainkan kewalian itu diawali dengan ilmu. Kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Pernah dengar namanya? Pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani? Pernah dengar? Pernah dengar Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani? Pernah dengar? Orang besar sisi Allah. Karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu. Karena mengerti apa menjadi kewajiban kepada Allah. Mengerti bagaimana harus berbuat di alam dunia dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Anda bingung nih maulid ramai, pengajian sepi, Anda bingung. Anda pikir dengan Anda maulid dapat syafaat Rasulullah? Tar dulu. Tar dulu. Nabi di hari kiamat nyari-nyari umatnya. Tapi Nabi dihalangi oleh malaikat untuk nggak bisa berjumpa dengan orang yang sebagai umatnya waktu di dunia. Kenapa? Umatnya lam yuhibbal ilma wa ahlah. Enggak cinta kepada ilmu, enggak senang kepada ilmu. Sehingga Nabi kepengen menjumpai mereka, tapi enggak diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk menjumpai mereka. Karena mereka di dunia menyandang agama Islam, tapi enggak mau belajar ilmu agama. Enggak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik, nasrul salam al-afiyah, amin. Jamaah sekalian nih, satu hadis Muhammad SAW yang Anda dapat tadi lagi duduk, lagi asyurqal Anda dapat, yang belum pernah Anda bisa terangkan dimanapun juga, tapi malam ini insya Allah kendaki keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad as-sadiqul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ingat ya, kita peringati Maulid Muhammad SAW. Ngerti ya? Tadi apa yang dibaca dalam Maulid itu sepak terjang Nabi Muhammad SAW. Dari sejak beliau belum dilahirkan dan asal usul dilahirkannya oleh Allah Ta'ala melalui Siti Aminah, dan sebab muasa Allah ciptakannya dunia beserta isinya, langit beserta, hanya karena nur Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Beliau adalah ya awalul khalqi wujudan. Beliau adalah makhluk pertama yang diadakan oleh Allah Ta'ala dalam nur. Wa asyrafuhum mauluda. Dan beliaulah yang paling mulia dari semua ibu yang melahirkan anak ke alam dunia. Itu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Tidak pernah satu huruf pun keluar dari bahasanya yang sebagai kedustaan. Tidak pernah. Semua kebenaran, semua kejujuran, semua kebenaran. Di antara sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa alihi, beliau bersabda, man, siapa saja orang, kata Rasulullah. Ingat itu buat kita ya. Tuh ngerti, buat kita. Man, siapapun orang. Kita orang bukan? Orang. Tuh ngerti? Tapi orang di sini orang beragama Islam. Boleh laki, boleh perempuan. Boleh kaya, boleh miskin. Boleh pejabat, boleh rakyat jelata. Boleh konglomerat, boleh orang miskin. Pokoknya dia orang dan beragama Islam. Man, kata Rasulullah, siapapun orang dari orang Islam, yuridillahu bihi, yang Allah Ta'ala sejak dulu menghendaki buat si orang itu khairan, kebaikan buat dia dari dunia sampai kematian. Tuh ngerti? Siapa-siapa hamba, laki, perempuan, kaya atau miskin, tua atau muda, konglomerat ataupun jelata, tuh nih, sehat ataupun sakit, tapi si hamba tadi Allah telah berkehendak baik hidupnya, baik matinya, baik di mata Allah, yufaqihu fiddin, mutlak dan pasti si hamba tadi Allah jadikan pikirannya, Allah jadikan ingatannya mencari pengertian dalam ajaran agama. Berarti cari tahu Anda selama ini peduli gak sama hukum agama Anda? Anda cari tahu selama ini Anda tahu gak hukum agama Anda? Tahu gak ajaran agama Anda? Tahu gak bagaimana aturan agama Anda mendidik anak? Enggak tahu itu, jangan-jangan Anda enggak tercantum di mata Allah Ta'ala, hamba yang dikehendaki baik dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad yang bersabda. Jadi kalau kita mau tahu aku baik apa enggak di mata Allah, jangan lihat salat Anda, salat bisa ria. Jangan lihat baca Quran Anda, Quran bisa ria. Cari tahu bagaimana kepedulian Anda dari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam ajaran agamanya yang disebut Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Nabi, setiap ulama yang ngarang kitab, mereka mendahului isi kitabnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa orang, ini kita orang. Tuh ngerti? Kita orang, yang di atas perempuan orang. Tuh ngerti? Siapa-siapa orang yuridillah, yang Allah Ta'ala menghendaki, menentukan, tuh nih, menginginkan bihi, dengan si orang itu khairan, kebaikan buat dia, keberuntungan buat dia, keselamatan buat dia, baik di dunia maupun di akhirat kelak,
Maka orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, yufaqihu, selalu Allah Ta'ala jadikan dia mencari pengertian, mencari pemahaman, mencari pengetahuan fiddin, dalam urusan agamanya. Kita mau lihat segala macam, entar lu nongkrong pakai apa yang buka aurat. Hah? Anda berarti nggak tahu hukum agama Anda. Kesian. Berarti Anda hadiri kebaikan, tapi Anda nggak tercantum hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Karena pemberitahuan agama yang Nabi bawa, yang Nabi ajarkan, yang Nabi tuntun Anda untuk ikuti kebaikan selamat dunia akhirat, tak pernah Anda ikutinya dan tak ada upaya untuk Anda melaksanakannya. Jangan-jangan Allah nggak menghendaki baik buat Anda. Itu Nabi Muhammad punya sabda. Itu hadis baru Anda ingat tadi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang Allah, ini kalau diartikan luas, kalau diartikan Allahu Akbar, kita kan hidup bekerja, kita hidup beraktivitas, kita hidup bergerak ke sana kemari, apa-apa kegiatan yang kita jalankan, kita nggak lagi cari tahu bagaimana hukum agamanya, halal apa haram, dosa atau tidak, merugikan orang, nggak tahu itu, jangan-jangan Anda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Tapi giliran maulid Anda bergegas hadir ya. Tuh, Anda mau bangun rumah, tuh, lihat dulu kalau Anda bangun rumah, mengganggu hawa gak masuk ke rumah orang, mengganggu matahari gak ke rumah orang. Anda mau bikin rumah lebarin, coba ngambil tanah orang pakai gak? Belajar di hukum agamanya, sehingga rumah yang Anda bangun atau yang Anda rehab tidak menutupi selokan rumah tetangga Anda. Banyak di kita sekarang begitu orang Islam. Air talang kita ketika hujan datang, airnya nyeprat ke rumah orang. Itu haram, itu dosa, itu merugikan. Dengan maulid Anda bikin orang baik. Rasulullah sejak lahir sampai mati tidak pernah melakukan sedikit kezaliman kepada ciptaan Allah Ta'ala. Anda mengaku umatnya, tapi kezaliman yang Anda kerjakan dalam keseharian, berarti Anda nggak tahu apa yang menjadi pengertian untuk Anda ketahui dalam ajaran agama Anda. Tapi untungnya masih hidup, belum mati, belum terlambat, cepat perbaiki diri. Dengan apa? Cari tahu apa yang menjadi kewajiban kita dalam agama. Kita hidup berlawan jenis dengan perempuan, dan perempuan itu udah kita nikahi sah menurut agama. Apa ya, nggak tidur bareng? Kan tidur bareng bersetubuh. Bagaimana hukum agama mewajibkan Anda dalam mandi bareng, dalam mandi setelah Anda berhubungan dengan istri? Bagaimana hukum airnya? Bagaimana cebok dari najis? Itu hukum agama. Kalau siapapun orang yang Allah kehendaki baik dirinya di mata Allah, maka mana-mana hukum agama yang berkaitan dengan kegiatan dia, aktivitas dia, perbuatan dia, dan hal urusan yang dia berkecimpung di dalamnya, dia pasti Allah kasih kesadaran untuk mencari tahu hukum agamanya. Sehingga tidak dia berbuat, tidak dia bergerak, melainkan dia udah pastikan agama mengatakan ini layak untuk aku kerjakan dan tidak berdosa ketika aku melangkah melakukannya. Berarti itu ciri tanda-tanda dia baik di mata Allah Ta'ala. Tapi ketika dia hanya berlampisan kebaikan, tapi nggak ada dasar agama yang menuntun perbuatan dia, ditakutkan dia nggak dalam ilmu Allah Ta'ala, nggak dikehendaki baik. Na'udzubillah. Jamaah tolong dimengerti. Jadi kalau kita mau tahu siapa kita di mata agama, lihat bagaimana kepedulian kita dengan ajaran agama. Berapa banyak orang Islam nggak bisa baca Quran? Dikatakan baik Anda punya anak, nggak jadi baik Anda di mata Allah ketika anak yang sebagai amanat Anda apa ajakan agamanya. Kalau Allah berkehendak baik buat Anda, apa yang menjadi titipan Allah atas diri Anda jaga, Anda pelihara. Anak sekarang, naudzubillah, tuh nih, kena pergaulan yang merugikan. Tuh nih, baru lulus SMP pakai anting, lalu udah SMA pakai tato. Kenapa? Orang tuanya nggak pernah ngajari mana baik mana buruk dalam pandangan agama, mana yang membahayakan, mana yang menguntungkan di masa depan. Nggak mereka. Berarti itu orang tua bukan orang baik di mata agama. Meskipun Anda azan ke masjid ya. Kebaikan apa kok Anda baik dalam sisi lahiriah, kok menghasilkan anak yang nggak baik dalam agama? Ada apa ini? Aneh ibadah kepada Allah, ternyata anak aneh mabok, wah berarti anak buta dong. Orang baik di mata Allah Ta'ala tahu apa yang ada di seputarnya, minimal yang terdekat istri dan anak. Sementara berapa banyak seorang ayah tuh nih, anaknya tuh nih terkena tuh pergaulan yang merugikan. Orang tua lagi tidur enak-enak jam 11, jam 12, jam 1, toto apa anaknya di Polsek Tambora. Kenapa? Terlibat tawuran. Orang baik apa Anda? Anda ingin mengejar bangun malam nggak wajib, sunnah. Didik anak, bimbing anak, ajari anak, jangan sampai terkena pergaulan, itu wajib.
Karena berapa banyak orang tua dimasukkan neraka jahanam di akhirat oleh Allah Ta'ala hanya karena anaknya. Jadi kalau kita mau tahu baik atau tidaknya kita di mata Allah, lihat bagaimana kepedulian kita dengan ajaran agama. Dan bagaimana tanggung jawab kita dari apa yang Allah wajibkan. Diri kita dulu pertama. Bagaimana Anda berhubungan dengan kitab suci Allah Al-Quran? Bagaimana dengan Al-Quran? Apa Anda baca? Jangan baca, bisa baca kagak? Nggak bisa baca, ada daya tariknya untuk belajar bisa membaca. Setelah membaca Anda nggak mungkin paham isinya. Ada gak upaya mencari tahu isi Al-Quran apa? Perintah Al-Quran kepada Anda sebagai orang Islam apa? Larangan Al-Quran kepada Anda sebagai orang Islam apa? Berarti Anda cari siapa guru yang bisa menjelaskan larangan Al-Quran kepada aku, perintah Al-Quran untuk aku apa? Cari, hadir majelis ilmu. Sebegitu upaya Anda mencari pengertian dalam ajaran agama dari hal-hal yang Allah wajibkan atas Anda, sebegitu tanda-tanda Allah kehendaki baik buat Anda. Kalau itu terus Anda pertahankan dan Anda terus jaga, Anda pelihara sampai mati Anda dalam upaya senantiasa mencari pengertian-pengertian yang berkaitan dengan agama Anda. Kalau Anda mati dalam hal itu, insya Allah mati Anda husnul khatimah. Tapi sebaliknya, ketika Anda hidup jadi orang Islam, nggak mau cari tahu ajaran agama Islam, nggak pernah mau mengerti tentang bagaimana Islam mengatur kehidupan Anda di dalam dunia, baik dari kerja Anda, usaha Anda, aktivitas Anda, atau kelebihan Anda yang Allah berikan, apapun bentuknya, apakah jabatan, apakah wewenang, apakah segala macamnya, Anda nggak cari tahu bagaimana melaksanakan wewenang ini, nggak tahu itu, Anda di luar sadar berlaku zalim dengan kewenangan Anda. Berarti Anda nggak ngerti bagaimana agama mengatur. Semua pemberian Allah nikmat, tapi ketika nikmat itu nggak diketahui bagaimana cara menyalurkannya, cara melaksanakannya dan mensyukuri nikmat tadi akan menjadi bala buat Anda. Kenapa? Semua nikmat yang Anda miliki akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda orang berilmu, ilmu itu nikmat. Kenapa? Nggak mustahil orang awam memuji Anda, orang awam menghormati Anda, orang awam mengagung-agungkan Anda. Tapi ketika Anda tidak waspada dari pujian mereka, Anda akan terbuai dengan hormat mereka, sementara Anda punya lisan keluh untuk membimbing mereka jalan keberuntungan. Karena Anda udah terkunci, terbelenggu dengan pujian mereka. Akhirnya mereka berbuat kesalahan, mereka ada dalam kebodohan dalam agama. Anda punya lisan keluh untuk membenahi kekeliruan mereka, karena Anda takut mereka tersinggung, Anda takut nanti mereka kecewa, akhirnya mereka menghilang dari aku dan ke guru lain. Aku nggak ada hormat lagi. Buat Anda pantang berbuat begitu. Nggak ada. Anda lihat umumnya muslimin bodoh agama, nggak tahu hukum agama. Na'udzubillah, sholat dung-dung azan ke masjid, ilmunya nggak tahu, rukuknya nggak sah, sholatnya nggak sah, berarti bahaya ini orang. Tapi untuk dipuji-puji nggak layak, omelin tapi nggak menghina. Kenapa? Tidak ada ajaran Islam menghina. Jangan dikira Rasulullah akhlaknya nggak ngomel ya. Rasulullah ngomel, Rasulullah marah. Tapi kapan? Ketika hak Allah Ta'ala yang diabaikan. Rasulullah SAW nggak pernah marah hanya karena nafsunya dilecehkan, hanya karena nafsunya dihina, hanya karena nafsunya dicibirkan, hanya karena yang berkaitan dengan, tapi wa idza dhiya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Tapi apabila hak Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala yang diabaikan, yang diinjak-injak, yang disia-siakan, tak ada serapun yang berani menghadangi Rasulullah untuk membantai orang tadi. Nggak ada. Tuh, ngerti? Jadi yang menjadikan kita hidup dalam kerugian, kita nggak ngerti agama. Banyak yang kita nggak tahu hukum agama, halal haram kita nggak tahu, taunya haram babi, taunya haram judi, taunya haram zina. Kesian Anda. Tahu ngerti? Rasulullah datang tuh dengan agama yang jelas. Al halalu bayyin, kata Rasulullah. Yang halal itu jelas, terang. Berarti hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan Anda dalam kehidupan, lalu bahagia ketika kematian, bayyin, amat sangat jelas. Wal haram, dan sesuatu yang haram, berarti kalau dikata haram gelap dan segala macam, itu jelas. Yang jadi masalah, Anda mau gak mengupayakan waktu Anda, apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, minimal sebulan sekali, sempatkan waktu cari pengajian yang mengajarkan Anda bagaimana Anda tahu kewajiban melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas diri Anda. Yang Allah wajibkan sama kita banyak. Maaf hadirin ya, yang Allah wajibkan sama kita banyak. Pertama, ya, Allah wajibkan kepada kita semua, termasuk saya dan semua beragama Islam, apa? Untuk benar-benar di hati mengesahkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan tidak ada sifat menyekutukan Allah Ta'ala akan sesuatu. Sehingga kata Muhammad SAW, setiap hari, kata Muhammad SAW, setiap hari turun malaikat di Makkah. Tadi turun, aneh nggak lihat, tapi aneh nggak pernah meragukan Nabi Muhammad.
Ane tidak pernah meragukan Nabi Muhammad SAW dari apa yang beliau sampaikan. Karena ane nggak pernah mengukur bahasa Rasulullah dengan akal ane, tidak pernah. Apa yang Rasul sampaikan wajib diterima dengan hati. Kenapa? Iman tempatnya di hati. Nabi bilang setiap hari, berarti seminggu ada 7 hari. Boleh hari Senin, boleh Selasa, boleh Rebo, boleh Kamis. Pokoknya tidak ada hari yang datang kata Rasulullah melainkan di hari itu malaikat ada yang turun di kota Makkah. Tadi ada, kemarin, besok ada. Setiap hari, selagi dunia belum kiamat, maka selagi itu pula hari yang datang ada malaikat yang turun di kota Makkah. Yunadi, si malaikat yang turun di kota Mekah itu, si malaikat berseru, berteriak, yang itu teriakan didengar oleh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Malaikat dengar, binatang dengar. Besok hari ini Rebo, besok Rebo betul. Besok Rebo, datang hari Rebo, ada malaikat tuh di kota Mekah turun. Itu malaikat berseru, seruannya didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Tuh kita nggak dengar, tapi maaf kalau kita orang yang beriman kita percaya Rasulullah nggak mungkin dusta. Itu malaikat teriak, Yunadi berseru, Allah ketahui, ingat kalian ya, man taraka faraidullah, siapa-siapa orang dari kalian yang mengaku orang Islam, apalagi ngaku beriman, taroka meninggalkan faraidallahi ta'ala, apa-apa yang Allah Ta'ala wajibkan atas kalian, haramallahu alaihimul jannah, Allah haramkan buat dia untuk surganya untuk dimasuki. Faraidallah, kewajiban-kewajiban Allah. Apa yang Allah wajibkan? Pertama, mengesahkan Allah Ta'ala dalam ketuhanannya dengan tidak menyekutukannya akan sesuatu apapun. Itu kewajiban dari Allah. Benar-benar iman kita biar betul-betul mengesahkan Allah Ta'ala. Apalagi kewajiban Allah, sholat yang 5 waktu. Apalagi kewajiban Allah, ikuti Rasulku yang aku utus kepada kalian Muhammad SAW. Itu kewajiban dari Allah. Sebab Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad untuk diikuti, untuk ditaati, bukan untuk dipuji, bukan. Pujian bisa ngambil untung. Berapa banyak orang muji kiai, muji Habib, supaya orang yang dengar dia muji Habib hormat sama dia. Akhirnya diminta duitnya besok mampir. Loh, karena yang dimampiri tahu, oh dia dekat sama Habib no, oh dekat sama kiai no. Padahal perbuatan yang mulia dari Habib itu nggak pernah diikuti dalam kehidupannya. Cari muka, cari untung namanya. Sama orang sekarang muji Muhammad SAW, akhlak lu nggak seperti apa yang lu sebut dari Muhammad begitu. Buat apa lu puji Nabi? Nabi diutus oleh Allah untuk diikuti, untuk ditaati, untuk dipatuhi, dan untuk diteladani. Apa Al-Quran bunyinya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Jika kalian wahai orang muslim, muslimat, betul cinta kepada Allah, maka nggak usah ngumbar cinta, nggak usah. Apa? Fattabi'uni, ikuti aku Muhammad SAW. Ikuti Muhammad. Apa aturannya, bimbingannya, ajarannya, tata cara yang Nabi ajarkan untuk bagaimana kamu berbuat dalam kehidupan, ikuti. Maka tanpa kamu ngomong cinta kepada Allah, tapi kamu ikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, pasti Allah telah cinta kepada kalian. Jadi mau dapat cinta Allah jangan ngomong, nggak usah bikin spanduk, nggak usah. Nggak ikuti Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan, apa yang Nabi Muhammad wajibkan, jalankan. Sebisa-bisa kita, kurang-kurang minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, terus berjalan sambil mohon kepada Allah agar terus ditetapkan dalam ikuti Nabi Muhammad SAW. Sebisa-bisa kita melalui tenaga yang Allah berikan. Maka di luar sadar Anda dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, datanglah kecintaan Allah kepada Anda. Padahal Anda nggak pernah mengumbar kata-kata cinta kepada Allah, nggak pernah bersuara cinta kepada Allah, nggak pernah nulis I love you Allah, nggak. Tapi Nabi Muhammad yang menjadi kepercayaan Allah, yang menjadi amanat Allah, yang menjadi orang yang Allah Ta'ala muliakan, Anda ikuti, Anda patuhi, Anda teladani apa yang menjadi aturan beliau, maka dengan sendirinya Anda dapati kecintaan dari Allah Ta'ala. Itu janji Allah, Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Udah dapat cinta dari Allah apa? Oh, di dosa kalian aku ampuni kata Allah. Kecintaan dapat, dosa Allah ampuni. Wallahu ghafurur rahim. Allah telah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi jangan suka muji cinta Allah, cinta Rasul, jangan. Kalau perbuatan kita enggak sesuai apa yang Rasul perintahkan, jangan.
Pujian yang keluar dari kata-kata kita tanpa ada perbuatan yang menyesuaikan, itu namanya tipu daya setan buat Anda. Anda dipalingkan oleh setan untuk ikuti Rasulullah dalam ajarannya, dalam tunah, tapi Anda punya lisan diiming-imingkan seakan Anda orang cinta Rasul. Puji Rasul rohatil atyaru tasdu tulis filayal. Minum lu tangan kiri. Yang nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah dari lahir sampai meninggal. Minum lu tangan kiri. Yang Rasul nggak pernah ngerjain. Dan Rasul menegur kepada seorang anak, ya bunayya udnu minni. Ada sahabat Rasulullah, saat itu sahabat itu masih kecil, umurnya 8 tahun sampai 10 tahun. Rasul berkata kepada tuh sahabat, ya bunayya, wahai anakku, padahal bukan anaknya. Itu kayak kita aja ya, lihat anak kecil, nak mau kemana nak, mau beli apa nak, orang tuanya kan bukan anak kita, tapi kenapa kita panggil anak? Itu namanya memanjakan orang. Pun Nabi Muhammad SAW begitu. Saat itu Rasulullah ada anak kecil, di depan Rasul ada makanan. Ya bunayya, wahai anakku, kata Rasulullah. Padahal bukan anaknya, itu anak sahabat. Apa kata Rasulullah? Udnu minni, sini dekat-dekat, sini. Tuh. Samillah, ayo sebut bismillah ya. Lihat Rasulullah. Ayo sebut bismillah. Kul biyaminik, ayo makan pakai tangan kanan. Rasul ngajak anak kecil. Tuh anak kecil ya, Rasulullah lagi di depannya ada makanan, di situ anak kecil. Anak kecil dipanggil Rasulullah. Ya bunayya, hai anakku, sini jantung hati, sini ya, sini jempol, tuh, sini. Udnu minni, sini dekat, sini dekat sama om. Tuh bahasa kita begitu. Sini dekat sama om, sini. Samillah, ayo baca bismillah. Tuh samillah, ayo baca. Tuh dia tuntun. Tuh Bismillahirrahmanirrahim. Di kita Rasulullah. Bacalah itu anak sunnah. Kul biyaminik, ayo makan pakai tangan kanan ya. Tuh lihat Rasulullah. Kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Oh, ngerti? Wakul mimma yalik, dan makanlah oleh kamu dari apa-apa yang kamu sampai mengambilnya. Jadi kalau kita makan jangan yang jauh, nggak, jangan. Oh, ngerti? Kecuali emang menunya berbeda. Wah, di sana ikan tongkol. Tuh, ngerti? Di gua cuma tempe bacem doang. Oh, ngerti? Teman dia opar lempar, jangan lempar kena orang loh. Tuh, ngerti? Jadi Nabi Muhammad tuh bahasanya baku. Tuh, jadi kalau kita mau tahu siapa kita di mata Allah, lihat Allah Ta'ala kasih kita gerakan gak di hati mau belajar agama. Man yuridil, aneh ulang nih ya, ini maaf ini nggak ada di pikiran aneh ini. Tuh, niat aneh tadi udah nggak ceramah, kan ceramah aneh, kalau ceramah nggak mau, ceramah nggak ada kitab. Tuh, tapi kalau ngajar aneh mau, ngajar ada kitab, ada pedoman. Kalau ceramah kan kagak. Tadi lagi asrokol tuh aneh ingatnya tuh, man yuridillahu, siapa-siapa orang yang Allah berkehendak dengan si orang tadi, khaira, kebaikan, keberuntungan, kesenangan, kebahagiaan. Bukan diukur dengan materi ya, maaf ya. Maaf, bukan. Artinya orang itu lo kendaki dapat kebaikan. Kalau kebaikan di mata agama nggak sama dengan kebaikan di mata dunia. Kita ngukur kebaikan dunia mungkin karena orang itu kaya, rumahnya gede, kontrakannya banyak, tapi parkiran lu nggak punya, ganggu orang. Ayo, kontrakan banyak, parkiran nggak punya, akhirnya yang kontrak naruh motor nggak ganggu jalan. Tuh nih, baik apa? Zolim kok, merugikan kok, mengganggu jalan umum orang yang punya hak berlarang. Baik dari mana? Kebaikan nggak merugikan orang, kebaikan nggak membawa petaka buat Anda di hari kiamat kelak. Betul, dunia yang tidak diatur oleh agama, petaka buat pemiliknya. Lihat agama ketika bicara. Inilah berkah maulid. Karena Nabi Muhammad datang tidak menghendaki Anda dalam petaka, baik dunia maupun akhirat. Nabi Muhammad Nabi yang amat sangat percis tahu, dan beliau amat sangat tepat dalam menuntun kita jalan keberuntungan, kebahagiaan, kedamaian, dan yang amat sangat benar dalam menghindari kita dari aneka musibah dunia akhirat. Itu Nabi Muhammad SAW. Oh, makanya kalau kita ikuti Nabi Muhammad, nggak ada kata resah, nggak ada kata sumpah, nggak ada. Orang mungkin anggap kita susah, oh nggak ada. Hatiku bahagia yang tak pernah Anda rasakan. Anda mengukur bahagia ketika di kantong Anda 500.000 ya. Tuh ngerti? Sementara hati Anda gelisah, hati Anda gusar, pikiran Anda sumpah. Kenapa? Karena uang yang Anda nikmati tidak Anda syukuri, tapi otak Anda diajak untuk memikirkan apa yang belum Anda dapati. Berarti Anda gelisah. Agama pantang begitu, yang ada dinikmati, yang belum kalau memang kebutuhan minta kemudahan kepada Allah. Tuh, bagaimana bisa begitu? Ikuti Nabi Muhammad SAW.
Apanya? Ajarannya, tuntunannya, peraturannya, hukumnya. Jangan hidup punya niat ganggu orang dengan apapun yang Anda lakukan. Jangan, baik otak, perbuatan, tingkah. Jangan sampai orang terganggu, terusik dari apa-apa yang ada pada diri kita. Jangan. Dosa kita sama Allah meskipun menutupi 7 lapis langit, menutupi 7 lapis, Allahumma sebentaran Allah ampuni. Tapi ketika dosa yang kita perbuat satu kali, tapi kaitannya mengganggu makhluk, menyakiti makhluk, mengusik makhluk, yang dia sakit hati, yang dia nggak ridho, Anda baca istighfar 1000 kali, tidak Allah ampuni. Sebelum orang yang Anda sakiti memaafkan Anda dan meridhoi Anda. Tuh, jadi hati-hati. Nggak bisa kita hidup seperti itu tanpa ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga Anda ulang sekali lagi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa orang yang Allah berkehendak kepada dia, ya, kebaikan buat dirinya, keberuntungan, kebaikan, kedamaian, kebahagiaan, yufaqihu fid din, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan dia, ya, bagaimana caranya mengerti agama, mempelajari agama, mengetahui aturan agama. Wah, kalau agama gimana, bilang nih kalau gue mau begini sama agama dosa apa enggak ya? Wah, ini boleh apa enggak ya? Tuh. Jadi sebelum dia melangkah, dia mengembalikan apa yang dia lakukan kepada agama. Dibenarkan atau tidak oleh agama, dosa atau tidak, merugikan atau tidak, ini halal apa haram, ini kebaikan lah buat dia dari Allah. Allahu Akbar. Apa yang dusta dari Rasulullah? Tidak ada. Sehingga kalau kita benar ada berkahnya maulid malam ini, maulidnya berkah, bawa berkah sama kita. Kalau maulid ini ada berkahnya buat kita, maaf, maulidnya berkah ya, maulid berkah. Oh, tidak dibacakan maulid melainkan naik wangi-wangian sampai 7 lapis langit bumi. Tidak dibacakan selawat puji-pujian kepada Rasulullah melainkan fahat, arti fatuh, apa keluar harum semerbak. Tunggu, yang tembus ke 7 lapis langit, ila anan sama, sampai ke langit yang paling tinggi. Fahat itu artinya keluar tuh wangi. Ibarat kata arang bakar kasih gahru. Fahat. Tuh, nanti arkan tuh lagu-lagu tuh apa, nurun fahin apa tuh? Hah? Lo tuh nggak baca qasidah apa? Al-misku fahin, ya kan? Tuh, fahin. Misik yang mengeluarkan harum semerbak. Tuh, jadi ketika dibacakan maulid, selawat itu keluar asap yang sampai ke tembus langit. Sehingga malaikat bergemuruh. Karena dia tahu di dunia ada orang yang sedang menyebut nama Muhammad SAW. Berarti tempat yang dibacakan maulid berkah. Setelah pulang berkah itu nempel gak sama kita? Itu yang perlu dipertanyakan. Apa besok yang kita lakukan setelah hidup, setelah maulid ini? Apa ada berkahnya maulid kita malam ini? Sehingga besok kita peduli, cari ajaran agama kita. Apa sih yang Nabi inginkan buat gue ikuti dalam ajarannya? Tunggu nih, Anda kepengen beruntung dengan ajaran Nabi. Kalau itu terlaksana dalam kehidupan Anda, yakinkan maulid ini yang udah pasti berkah, bawa keberkahan buat Anda. Tapi kalau Anda setelah maulid ini sama begitu-begitu aja, nggak tahu halal haram, nggak tahu aturan agama, nggak tahu adab agama, nggak tahu etika agama, maulidnya berkah tapi Anda nggak mendapatkan keberkahan dari maulid malam hari ini. Maulidnya berkah, tidak ada peringatan maulid yang tidak berkah. Tapi belum tentu keberkahan itu nempel di badan orang yang menghadirinya. Karena Anda mau ke Mangga Besar, lebih kurang minta maaf, ini udah cara Anda begini, bawaan Anda begini. Kenapa? Karena Anda menikmati ajaran agama, nikmat, kita belajar agama enak. Enak kita hidup jadi orang Islam, tahu aturan Islam, nikmat. Enak. Orang sakiti, ya Allah kita tahan. Bukan gue takut sama lo yang menghina gue, bukan gue takut sama lo yang menyakiti gue takut sama Allah. Gue nggak mampu membalas perbuatan lo nyakiti gue, biar Allah yang balas. Kenapa? Allah Ta'ala kalau udah ngebalas lebih pantas dan lebih layak dan lebih tepat. Balasan gue dari perbuatan lo nyakiti gue seberapa sih? Tapi ketika Allah yang balas kalau nyakiti gue, ya tunggu, tak ada makhluk yang mampu menahan balasan Allah Ta'ala atas diri Anda. Tuh, udah biarin dihina sama orang, dicumain orang, biarin aja deh. Yang penting apa yang orang itu katakan seakan Anda bagaimana, yang penting Allah Maha tahu Anda nggak seperti yang mereka katakan. Lebih kurang minta Allah, ya, Anda mau jalan lagi ke Mangga Besar. Tuh, di sini ada pengajian sebulan sekali. Tuh, tapi maaf, yang hadir boleh laki boleh perempuan, nggak sebanyak ini. Kalau dipikir ngaji buang-buang waktu, yang penting gue cari duit, kan nggak kaya loh. Lu cari duit nggak kaya. Tuh, ngerti? Nggak usah lu cari duit, rezeki lu tetap datang dari Allah. Tapi nggak usah lu cari ilmu agama, melainkan dari waktu ke waktu keyakinan lu memudar kepada apa yang Allah janjikan.
Orang yang nggak nuntut ilmu agama, keyakinannya memudar. Tambah anak tambah bingung rezekinya, kesian. Anda cuma taunya berbuat, tidur bareng lalu lahir anak. Anda hanya taunya itu doang. Sebelum dia lahir rezekinya Allah jamin, kenapa pikirin? Tuh, tapi kenapa kok selalu hati digoda begitu? Karena Anda mengabaikan kewajiban Allah. Apa? Nuntut ilmu. Sehingga rizki yang udah dijamin oleh Allah baru kata Anda yang ngaku Islam. Yang kafir, yang menghina Allah, yang nggak nyembah Allah, nggak Allah lupakan rizkinya. Masa lu ngaku Islam Allah lupain? Tapi kenapa lo nggak punya keyakinan? Lo jadi orang Islam nggak tahu ajaran agama lo, nggak tahu aturan hukum agama lo, nggak tahu bagaimana peraturan yang agama atur buat kehidupan lo, yang itu menguntungkan kamu. Nggak tahu, pantas gusar, pantas gundah gulana, pantas risau, pantas yang nggak kamu pikirkan. Rizki nggak usah dipikirin. Jalani apa yang jadi usaha Anda, yang penting halal. Tuh ngerti? Orang dagang kelihatan nih kecek-kecek kaya, yang kelihatan usaha nih enggak. Itu rezeki jaminan Allah, rezeki rahasia Allah. Yang jelas nggak ada makhluk terlahir melainkan rezeki jaminan Allah. Tuh, untuk itu meskipun kita tahu tapi belum tentu yakin. Masing-masing kita nih tahu rezeki jaminan Allah. Tapi maaf, kehidupan Anda, hati Anda nggak yakin. Karena Anda umumnya meninggalkan kewajiban karena mikirin rezeki. Yang menjadikan Anda lupa kewajiban kepada agama karena nyari uang. Uang bagian dari rezeki. Padahal kalau ya Pak, udah Pak, namanya rezeki jaminan Allah. Iya sih saya tahu tapi nggak yakin. Dari mana kita bisa ada orang tahu nggak yakin? Karena perilaku dia, bahasa tubuh dia mencerminkan orang yang nggak yakin rezeki jaminan Allah. Meskipun mulutnya mengatakan iya rezeki jaminan Allah, tapi bahasa tubuh Anda mencerminkan keyakinan di hati Anda enggak seperti apa yang Anda katakan dalam lisan Anda. Buktinya yang menjadikan Anda enggak peduli sama kewajiban agama, yang menjadikan Anda buta ajaran agama Anda. Padahal di situ ada keberuntungan buat Anda, kebahagiaan buat Anda, kedamaian buat Anda, keberkahan buat keluarga Anda, anak cucu Anda dengan agama. Anda tinggalkan hanya karena ukuran rezeki. Sehingga dagang sampai malam, dagang sampai lupa sholat Jumat. Apa itu kan karena rezeki? Kata rezeki jaminan Allah. Kalau emang tinggalin aja sholat. Yang nggak sholat Allah nggak lupa rezekinya, masa yang sholat Allah lupa? Tapi kenyataannya itulah kesia-siaan dalam ucapan yang tanpa disesari keyakinan dalam ilmu. Lebih kurangnya minta Allah ya, kalau ada bahasa yang kurang nih, maaf itu cara aneh. Tahu nggak sih? Cara aneh, bukan haram, naudzubillah. Kalau Anda menghina nggak selamat. Nggak ada agama Islam menghina. Tahu nggak? Cepat bangkit dalam agama. Cepat laksanakan aja, enak, beruntung Anda. Selamat, apalagi di waktu senggang Anda baca salawat Nabi Muhammad SAW. Nikmat. Tuh, ngerti? Cepat anak Anda yang nggak bisa baca Quran, cepat suruh belajar. Titipkan ke guru-guru yang masih ada ngajar bata. Jangan Anda abaikan hal itu. Sebab apa? Tetap hari yang Anda lalui, sesungguhnya kematian yang sedang Anda temui. Ini hari yang kita lalui, ini besok, lusa, ngerti? Yang kita akan datangi kematian. Tuh, ngerti? Kematian ketika datang nggak bisa lagi mundur ke belakang. Tuh, nanti pasti arahnya ke depan, yaitu ke akhirat. Di akhirat nggak ada yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita, menyenangkan kita, melainkan apa yang kita lakukan di alam dunia. Ketika baik perbuatan kita sesuai Nabi Muhammad punya ajaran, selamatlah Anda di hari kiamat kelak. Tapi ketika perbuatan Anda yang Anda bawa dalam kematian melanggar Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan aturan Muhammad, maka amat sangat sulit nasib Anda di kemudian hari, bahkan di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan berkah Maulid malam hari ini, dengan berkah pengarang Maulid Al-Habib Ali bin Al-Habib Mahzun Al-Habsyi, dan berkah semua orang tua kita yang dahulu yang ada di kampung kita, yang menginginkan kebaikan buat anak cucu turunannya untuk tetap ada agama, kiranya Allah telah berikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, dan Allah kekalkan hidayah taufik itu buat kita, keluarga, anak, istri, famili, lingkungan, ya, dan umumnya buat semua saudara kita seagama dari pengikut ajaran baginda Muhammad SAW, dan Allah kekalkan hidayah taufiknya itu pada diri kita dan keluarga kita semua, ya, sampai Allah telah hembuskan kita napas yang terakhir dalam keyakinan di hati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.